Baik, tema pada pagi hari ini adalah UMKM Maju Indonesia Emas ya, menyongsong kemerdekaan, bulan Agustus. Kita harap UMKM semakin maju ya, di negara kita yang semakin kesini harus semakin maju menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia Emas. Nah, Indonesia terus berkembang. Lalu dana pembangunan itu dari mana Bapak dan Ibu? Nah, kita itu berkembang dari tahun ke tahun, negara ini berkembang, tentunya perlu yang namanya dana, ya kan? Sama kayak Bapak Ibu, misalnya sini punya produk UMKM. Nah, untuk membuat produk itu perlu modal, perlu dana, sama ya. Jadi negara ini juga bisa berjalan itu karena ada dana. Dan mana dananya? Nah, ini di suatu negara ini bisa berjalan karena ada APBN. Kita dalam 1 tahun itu mau belanja apa, pendapatannya kira-kira berapa. Nah itu ada yang namanya APBN. Nah ini postur APBN 2024. Nah ini di tahun ini posturnya sekian, ada pendapatan dan belanja. Pak kok belanjanya lebih banyak Pak, nggak tekor itu. Nah, pasti orang mengiranya seperti itu ya. Nah, di sini ada belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Total belanjanya 3.300 triliun, sementara pendapatannya dianggarkan atau diproyeksikan sebesar 2.800 triliun. Jadi sehingga besaran belanjanya. Otomatis kalau belanjanya lebih banyak, modalnya lebih sedikit harus. Nah, itu ya. Jadi kenapa APBN itu penting, pendapatan itu penting? Karena ya nanti kalau semakin pendapatan kita itu meningkat, maka hutang kita juga semakin lebih sedikit. Tuh, jadi betapa pentingnya pajak, penerimaan pajak. Nah, di situ penerimaan pajak kebetulan ada 82% dari seluruh pendapatan yang ada di APBN. Nah, ini. Nah, ada 82%, ada hibah, ada non pajak. Ya. Di sini mungkin Bapak dan Ibu pajak itu bermacam-macam ya Pak, Bapak dan Ibu. Ada pajak kendaraan bermotor. Nah itu juga salah satu pajak. Jadi kalau nyuratkan sepeda 5 tahunan sekali atau 1 tahun sekali bayar pajak di Samsat. Nah itu Bapak dan Ibu juga sudah membayar pajak, masuk ke sini anggarannya. Itu kalau ini. Terus ada lagi yang sederhana. Bapak Ibu kalau belanja di minimarket, nah biasanya di struk itu ada PPN. Nah itu juga Bapak Ibu juga berkontribusi untuk setor pajak. Nah itu ya. Jadi pajak itu selalu menaungi di dalam keseharian kita, gitu ya. Oke, nih kita lanjut. Nah ini 1 juta uang pajak untuk apa saja? Jadi kalau sebenarnya uang pajak kalau di breakdown jadi 1 juta rupiah, 1 juta itu untuk apa saja? Nah di sini ada banyak nih, ada pelayanan umum, ekonomi. Nah mungkin kalau untuk UMKM di sini larinya cenderung ke ekonomi. Nah 207.000 berarti paling besar kedua itu ya. Nah tentu ini untuk pembangunan ekonomi kita, salah satunya terkait dengan UMKM. Nah, itu ya. Siapa yang mengelola pajak? Kantor pajak ya jelas. Benar. Jadi siapa yang mengelola pajak? Ya, pajak ada 2 ternyata, ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah ini jangan salah kaprah nih. Kebanyakan kita salah kaprah. Pajak sama-sama bayar pajak Pak, pasti sama toh. Nah beda ya, ada pajak pusat dan daerah. Kita bicara dulu yang pajak pusat. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah dalam hal ini kalau di Jember ada KPP Pratama Jember. Ini ada jenis PPH, PPN. Nah itu ya, jadi PPN itu yang dibayarkan masuk ke kantor. Nah salah, masuk ke rekening kas negara. Itu ya, rekening kas umum negara. Jadi nggak ada ceritanya bayar pajak itu di kantor pajak, berarti kantor pajak banyak uangnya. Nah, jangan salah ya. Jadi pajak yang kita bayarkan itu masuk ke rekening kas umum negara, masuk ke negara, uangnya negara. Tidak masuk ke kantor pajak. Jadi kantor pajak itu sebagai sarana administrasi pelaksanaan pemungutan pajaknya saja, administrasinya saja di kantor pajak. Jadi seperti itu. Nah, lalu ada
pajak daerah. Nah ini yang mungkin sering terjadi nih ya, salah kaprah nih. Pak saya mau bayar PBB, nah bukan di sini Bu, bayarnya ini ya, PBB itu masuk di pajak kabupaten dan kota, pajak bumi bangunan. Jadi masuknya di Bapenda. Ya kalau PBB itu Bapenda, terus ada lagi pajak kendaraan bermotor, Samsat itu masuknya provinsi. Ya jadi jangan salah kaprah ya. Oke. Jawabannya adalah UMKM. Nah, UMKM mendominasi sektor perekonomian. Di sini ada sekitar 66 juta pelaku usaha atau 99,9%. Wah, itu kurang dikit aja. Itu udah. Berarti yang selain UMKM ya itu sisanya 0,1%. Itu termasuk sektor UMKM. Terus tenaga kerjanya ada sejumlah 117 juta. Wah, luar biasa ya. Jadi dari UMKM itu bisa menyerap 117 juta tenaga kerja. Bayangkan kalau nggak ada UMKM, sebanyak itulah orang yang akan mengalami pengangguran. Jadi salah satu pahlawan pajak, pahlawan ekonomi saat ini adalah UMKM. Dan menyumbang PDB sebesar 60% dari PDB. Data ini diambil dari data tahun 2023. Oke, tahun lalu. Jadi tentu Bapak dan Ibu harus bangga nih sebagai pelaku UMKM bahwa kita harus tetap semangat untuk terus berkarya. Jaya, jaya, jaya. Oke, semangat ya Ibu ya, Bapak dan Ibu, tentu semangat itu yang harus terus kita jaga. Selanjutnya ini. Nah ini kalau sudah ketemu persen ini nggak enak kayaknya Pak. Jadi gini, Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa dulu nih ya, sebelum 2018 itu ada namanya aturan terkait pajak UMKM. Itu besarnya itu dulu 1%. Nah, dulu itu PP 46 tahun 2013. Nah, itu 1% bayarnya dari penghasilan kotor, bayar pajak. Misalnya penghasilannya satu bulannya 10 juta, berarti bayarnya 100.000 per bulan. Dulu itu 1%. Lalu turun sejak 2018 ada PP 23 tahun 2018 turun sebesar menjadi 0,5%. Oh, masih kurang. Wah ini ternyata Pak ini berarti kalau kita UMKM yang kecil pun juga kena dong Pak, harus bayar 0,5%. Ya waktu itu. Lalu saat ini ada PP 55 tahun 2022. 2022. Nah, ini dia. Nah, ini tadi sudah sempat di-spill nih di bawah nih sama Pak Harun ya waktu pembukaan sama Pak Harun tadi di-spill. Kalau omsetnya tidak sampai dengan 500 juta rupiah, tidak dikenakan PPh. Jadi yang bayar 0,5% itu kalau omsetnya sudah melewati 500 juta. Ya, gitu. Jadi mending bayar pajak atau enggak? Wah, itu ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, berarti semangatnya itu ada. Ya, mending bayar memang karena kalau bayar berarti di atas 500 juta. Amin. Nah, ya, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya bayar pajak, berarti harus bangga. Berarti saya punya omset yang lebih untuk saya sumbangkan ke negara sebagian kecil. 0,5% itu ibaratkan sangat kecil. Ibaratkan Bapak dan Ibu punya 200 butir telur, 1 butir telurnya itulah yang disumbangkan untuk negara. Jadi 1/200 0,5% itu. Nah itu ya. Itu untuk orang pribadi Bapak dan Ibu, tapi tidak untuk yang wajib pajak badan. Di sini NPP-nya pribadi? Pribadi ya, berarti bisa nih memanfaatkan kalau omsetnya sebelum 500 juta rupiah. Oke. Nah, ternyata jangka berlakunya itu aturan ini yang 0,5% itu hanya sebatas 7 tahun sejak terdaftar NPWP. Ya, kita lihat Bapak dan Ibu 7 tahun sejak terdaftar NPWP atau kalau terdaftar NPWP-nya sebelum 2018 dihitungnya tetap dari tahun 2018. Misal nih, saya terdaftar NPWP-nya 2015 Mas. Nah, 7 tahunnya itu dihitung dari 2018, gitu ya. Jadi maksimal dari 2018. Nah, untuk orang pribadi. Jadi 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 tahun ini tahun terakhir. Kalau seandainya terdaftarnya 2018 atau ke bawah. Kalau misalnya terdaftarnya 2022 ya nanti lebih panjang lagi ya, 7 tahunnya. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu memanfaatkan setengah persen ini, jangka waktunya adalah 7 tahun sejak tahun terdaftar NPWP. Cara ceknya gimana Mas, saya terdaftar di mana? Saya terdaftar sejak tanggal berapa? Nah di situ ada di DJP online Bapak dan Ibu, atau bisa ke loket ya, bisa kami cekkan. Itu dia. Lalu setelahnya bagaimana? Nah, nih. Oke. Setelahnya bagaimana Bapak dan Ibu? Setelahnya ketika sudah lewat 7 tahun, maka Bapak Ibu wajib melakukan yang namanya 1, pembukuan, atau 2, melakukan menggunakan norma pemberitahuan, norma penghitungan penggunaan itu NPPN. Ya, NPPN. Jadi pakai norma. Nah, itu nanti ada pemberitahuannya ke kantor pajak sebelum tahun 2024 berakhir. Kalau seandainya 2025-nya nanti sudah habis masa 7 tahunnya, silakan nanti sebelum tahun 2024 berakhir konsultasi untuk pemberitahuan NPPN atau melakukan pembukuan. Pembukuan itu Bapak dan Ibu harus menggunakan yang namanya membuat laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, dan peredaran bruto itu. Ya, kalau sudah lewat 7 tahun. Maka dari itu dicek dulu aja. Silahkan nih dicek NPWP-nya terdaftarnya dari kapan. Nah, itu ya. Kalau terdaftarnya nanti kalau dihitung 7 tahunnya seandainya tahun ini berakhir, silakan bersiap-siap untuk ya itu tadi, boleh 1 nanti melakukan pembukuan atau 2 pemberitahuan NPPN. Ya, pakai neto. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ini sudah tahu ya, kewajiban perpajakan dasar. Daftar, hitung, bayar, dan lapor atau kita singkat DHBL. DHBL di sini daftar NPWP pasti punya ya, berarti kita skip nih yang nomor 1. Daftar NPWP kalau misalnya ada nih temennya atau saudaranya atau keluarganya yang mau daftar NPWP, butuh NPWP, pendaftarannya sekarang online melalui e-reg, ya, e-registration. Lalu hitung. Nah, hitung, Bapak dan Ibu menghitung sendiri pajaknya. Lalu bayarnya menggunakan billing. Billing itu adalah sarana untuk membayar pajak, kode pembayaran. Sama Bapak dan Ibu kalau misalnya belanja online, entah itu toko oren atau toko hijau, ya, sering nih kan ya belanja, kan di situ kan ada tuh kodenya berapa untuk bayar. Nah, sama bayar pajak juga pakai kode billing. Nah, lapor lewat e-form. Oke. Nah, ini daftar NPWP. Kita lanjut bayar. Nah, ini bayar ketika kita sudah punya billing. Bayarnya tidak harus di kantor pajak. Tadi persepsinya apa? Bayar pajak bukan di kantor pajak. Nah, tapi bayarnya bisa ini dia, ada di teller bank, boleh kantor pos, ATM, banking kalau punya. Itu ya. Jadi sarana pembayaran pajak itu bermacam-macam. Jadi nggak harus pembayarannya di kantor pajak. Memang bukan di kantor pajak gitu. Lanjut, lapor. Nah, ini mungkin yang sering terlewat. Mas, saya kan belum sampai 500 juta. Berarti kan nggak usah bayar. Ya, memang tidak usah bayar. Benar. Tapi lapornya tetap jalan. Ya, ini lapor ini yang sering lupa ya. Jadi pelaporan SPT tahunan, ya kita bilangnya SPT. SPT itu surat pemberitahuan. Lapor SPT tahunan itu wajib untuk orang pribadi paling lambat berapa? 31 Maret. Untuk badan 30 April tahun pajak selanjutnya. Ya, jadi
Jadi misalnya sekarang tahun 2024 berarti lapornya nanti antara 1 Januari 2025 sampai maksimal 31 Maret 2025. Itu ya untuk laporan SPT tahunan. Nah, kecuali Bapak dan Ibu di sini ada yang pengusaha kena pajak atau PKP yang memungut PPN, itu ada SPT massa. Tapi mungkin sebagian besar masih belum ya. Jadi SPT tahunan saja. Nah, itu dia, makanya kenapa saya kan belum 500 juta Pak, tapi kok saya ada tagihan pajak. Nah, tagihan pajak itu dikarenakan Bapak dan Ibu terlambat atau tidak lapor. Dendanya sebesar 100.000 rupiah untuk, loh kok hafal Bu? Keceplosan atau pengalaman Ibu? Ya, 100.000 rupiah untuk orang pribadi dan 1 juta rupiah untuk badan. Jadi meskipun Bapak dan Ibu berpenghasilan di bawah 500 juta tadi, kan tidak wajib bayar, tidak membayar PPh ya, tapi tetap lapor biar tidak kena denda. Nah itu ya. Jadi kewajibannya hanya lapor. Lapornya ya online, tidak harus datang ke sini. Tadi lewat e-form ya, lewat laptop itu tadi. Nah ini lewat komputer, atau kalau mau ke sini bisa berkonsultasi di sini. Di sini hanya melayani tempat konsultasi. Gitu ya. Merupakan salah satu strategi pembinaan dan pengawasan bagi wajib pajak UMKM dalam mengembangkan usahanya. Jadi kami tidak hanya berfokus terkait dengan sektor perpajakan, tapi juga fokus ke yang lainnya. Kebetulan materi kedua nanti dari Pak Gandhi, ya ada tentang branding ya Pak ya, Pak branding UMKM tadi sudah di-spill nih. Branding UMKM itu ternyata sangat penting untuk marketing, ya marketing ya. Jadi kita menjualkan produk kita itu brandingnya bagaimana nanti akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Nah itu dia salah satunya. Selain dari sisi perpajakan, kami juga turut andil hadir dalam sisi pengembangan usaha bagi UMKM. Itu ya terkait BDS ya. Oke. Nah ini yang kita sering tanya-tanya nih, memutakhirkan NPWP pribadi. Karena NPWP sekarang menjadi 16 digit menggunakan NIK. Ya, jadi Bapak dan Ibu, NPWP yang lamanya itu kan 15 digit ya. Nah, sekarang itu sudah menggunakan NIK. Ya, jadi per 1 Juli 2024 itu sudah menggunakan NIK. NPWP 16 digit. Jadi terus ada yang tanya nih, loh Pak, anak saya punya NIK, padahal anak saya masih belum kerja, berarti sama dengan NPWP dong? Ya, tidak serta-merta langsung jadi NPWP ya Bapak Ibu, namun harus diaktifkan dulu, registrasi dulu, supaya menjadi NPWP. Jadi belum tentu semua orang punya NIK itu ya, itu sudah pasti NPWP-nya belum. Karena kita harus registrasi terlebih dahulu ya, tadi ada IREK itu tadi. Oke, mungkin itu dari kami terkait materi seputar perpajakan apa sih yang penting bagi UMKM. Nah, yang pertama tadi penghasilan di bawah 500 juta tidak dikenakan PPh dan berlaku selama 7 tahun sejak tahun terdaftar bagi orang pribadi. Yang kedua, setelahnya apabila lewati 7 tahun, tahun ke-8 ya, itu menggunakan, boleh beli salah satu adalah pembukuan. Yang kedua NPPN ya, norma neto ya. Nanti kalau misalnya menggunakan yang NPPN, Bapak dan Ibu harus memberitahukan ke KPP ya, kalau mau menggunakan NPPN. Lalu yang ketiga ada yang namanya NIK NPWP. NIK NPWP berlaku sejak 1 Juli. NPWP kita 15 digit menjadi NIK, pakai nomor NIK 16 digit. Nah, itu mungkin dari kami selaku pemateri pertama. Bapak dan Ibu di sini silakan bisa follow medsos kami di @pajakjember. Di situ ada Instagram, ada Facebook, YouTube dan sebagainya. Lalu bisa review kami di Google ya. Bisa review bintang 5 ya Bapak Ibu. Bintang 5-nya Kakak. Oke. Nah, kalau misalnya mau konsultasi, Bapak dan Ibu juga bisa melalui WhatsApp kami tuh ada di 0812 9983 kali 626. Ya,
Nah, silakan, kami buka dari Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 4 sore. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.